memahami mindset. Di sini gue akan melanjutkan part 1 kemarin terkait memahami mindset, dan ini adalah part 2 dari review buku Mindset. Apa sih yang gue dapatkan dari buku Mindset? Di sini gue mendapatkan definisi-definisi lebih detail terkait fixed mindset dan growth mindset. Gue tersentil setelah tahu bahwa tes IQ itu adalah tes yang sebenarnya hanya untuk patokan sementara anak-anak sekolah di Prancis yang dibuat oleh Alfred Binet. Hanya sementara. Jadi gini, Alfred Binet itu membuat tes tersebut untuk anak-anak di Paris karena ingin tahu kemampuan anak-anak sekolah di Paris itu yang rendah seberapa banyak. Lalu dia ingin membuat anak-anak yang masih rendah dalam berpikir itu bisa sama, bisa lebih baik ke depannya. Itu hanya tes sementara, bukan tes tetap. Tapi kita seperti ditipu. Bahkan gue waktu SMP tahu hasil gue rata-rata, gue masih bersyukur gue manusia rata-rata, gue masih gak bodoh-bodoh amat. Ya walaupun gue pengen jenius, tapi gue bersyukur gue rata-rata pada saat itu. Dan gue merasa itu adalah hasil yang fix, yang gak akan bisa diubah. Gue emang orang yang seperti itu, fixed mindset. Itu adalah informasi pertama yang gue dapat terkait fixed mindset. Dan di sini gue akan lebih lanjut bercerita tentang apa sih yang gue dapat dari buku Mindset ini. Namun gue ralat dari video part pertama yang gue buat kemarin. Di part 1 gue bilang bahwa gue akan bahas per bab, tapi gue gak akan bahas per bab karena nanti kalau gue bahas per bab dan ibaratnya sudah ada informasi yang dituangkan oleh gue terkait apa yang gue dapat di vlog ini, sayang nanti gue gak mau aja sih sebenarnya akhirnya ngebahas semuanya secara detail, karena nanti kesannya kurang nikmat gitu kalau hanya mendengarkan ini. Gue pengen membuat teman-teman kepo dan akhirnya membaca buku inilah intinya. Duh, kalau gue membelibet maaf banget ya ngomongnya ya. Jadi gue pengen teman-teman akhirnya baca buku luar biasa ini, karena persepsi yang gue dapat bisa jadi itu beda dengan apa yang teman-teman baca, teman-teman dapatkan nanti dari buku ini ketika teman-teman baca buku ini. So guys, cepat beli, di Gramet ada, atau mau bagi versi Inggrisnya lebih bagus sih, beli di Periplus atau Gramedia. Orang-orang berfixed mindset itu adalah orang-orang yang merasa dirinya memang superior, memang hebat, dia itu cerdas, tidak terkalahkan, dan sebuah usaha adalah hal yang merugikan. Kegagalan adalah kebodohan, dan hasil itu adalah hal yang paling luar biasa dan paling diagung-agungkan. Ketika memang gue cerdas, kenapa gue harus usaha? Ketika gue luar biasa, kenapa gue harus bersusah payah, bekerja keras untuk mencapai apa yang gue punya? Toh emang secara tes gue memang pinter kok. Apa yang salah? Gue kasih contoh orang-orang yang berpikir fixed mindset. Ada sebuah anak kecil di buku ini diceritakan bahwa namanya Robert. Dia itu anak yang cerdas pada saat umur 3 tahun. Wah, diagung-agungkan oleh orang tuanya. Luar biasa pintar, cepat baca, cepat bisa berdiri, cepat bisa berjalan. Wah, pokoknya pintar. Tapi tiba-tiba ketika dia ingin masuk TK terbaik di New York, dia gagal. Dan akhirnya apa? Orang tuanya tidak mengagung-agungkan Robert lagi. Dan akhirnya apa? Dia merasa bahwa dirinya tidak berguna, dan dia tidak sesemangat sebelumnya ketika dipuji-puji. Dia akhirnya jatuh dan dia tidak berkembang sesignifikan mungkin, karena dia ingin berusaha membuktikan ya saya pintar gitu. Tapi dia tidak mau berusaha lebih dan merasa pujian-pujian itu adalah sebuah hal yang harus diterima olehnya, dan ditambah tidak ada support dari orang tuanya lagi. Itu anak 3 tahun, salah satu anak yang berpikir mindset tetap. Lalu ada lagi petenis Mick Enroe. Setelah gue baca penjelasannya di buku Mindset ini, lalu gue klarifikasi sendiri nonton di YouTube, memang benar dia orangnya seperti itu. Emang orangnya kayak gimana sih, bah? Jadi gini, yang gue lihat adalah orang itu sangat percaya bahwa memang bakat yang dia punya itu alami. Dia itu superior, petenis hebat, dia itu juara, dan ketika dia kalah, maka bukan karena kekalahannya itu disebabkan oleh dirinya, bukan karena disebabkan oleh dia kurang berlatih, bukan disebabkan oleh karena kurang menjaga tubuhnya atau yang lain halnya, bukan tentang dirinya. Tapi pokoknya kalau dia kalah, itu adalah karena kesalahan sekelilingnya, orang lain, lingkungannya, wasit, penonton. Setelah gue lihat, memang ada satu video yang dia itu marah-marahin kameramen, menyalahkan. Lalu dia emosi, dihujatan oleh penonton yang memang dia tidak terima bahwa
kondisinya itu mendekati kekalahan. Awalnya dia menang tapi kalah, akhirnya dia emosi, dan akhirnya dia beneran kalah. Karena dia berpikir, ya gue tuh udah hebat gitu, ngapain gue harus usaha lebih gitu, yang salah tuh yang lain. Ngapain gue harus berpikir bahwa gue itu kalah karena diri gue. Bukan alih-alih dia belajar untuk memperbaiki emosinya, bukan alih-alih dia belajar untuk fokus, tapi dia menyalahkan sekelilingnya. Dia merasa dirinya sudah benar. Itulah, dia merasa pemikirannya itu sudah pasti benar, bukan karena untuk diperbaiki. Akhirnya dia kalah, padahal dia dapat tenis yang luar biasa. Itu fixed mindset. Lalu growth mindset gimana, bah? Growth mindset itu adalah orang yang percaya bahwa usaha akan membuat dia sukses. Di buku ini, gue mendapatkan definisi sukses yang gak pernah gue pikirkan sebelumnya. Sukses itu yang gue pikirkan sebelumnya adalah ketika gue berhasil mencapai apa yang gue raih. Ketika gue bermimpi ingin menjadi presiden misal, gue berhasil jadi presiden, ya gue sukses. Ketika gue berpikir bahwa gue ingin mendapatkan uang sebanyak 5 miliar, ketika gue mencapai itu maka gue sukses. Ketika gue berpikir bahwa gue berhasil punya rumah mewah 5 lantai, maka gue orang sukses. Tapi buku ini membantah semuanya dan gue sependapat setuju dengan definisi sukses di buku ini. Buku ini menjelaskan bahwa definisi sukses adalah ketika kita gagal maka kita bangkit lagi. Jadi definisi sukses itu adalah sebuah proses yang ketika dia gagal, bangkit, gagal lagi, bangkit lagi. Terus seperti itu. Dia terus memperbaiki diri, usaha, effort lebih baik. Bahkan orang-orang yang berpikir growth mindset itu tidak memikirkan hasil, tapi dia lebih cenderung percaya bahwa proses itu yang dinilai dan proses itu yang berharga. Toh ketika proses itu berjalan dengan baik, tiba-tiba dia mendapatkan hasil yang menurutnya itu memang pantas, dia tidak terlalu bangga dengan hasilnya itu, tapi dia percaya bahwa itu adalah hasil dari proses itu. Tapi dia tidak bangga dengan hasilnya. Dia terus berproses untuk menjadi lebih baik dan benar-benar belajar dari setiap kejadian yang ada di sekelilingnya. Itu orang yang berpikiran mindset tumbuh. So, itu yang gue dapatkan dari buku mindset. Buku itu benar-benar membuat gue berpikir lebih dalam. Banyak sekali insight-insight baru yang gue dapatkan dari buku itu, khususnya sih definisi fixed mindset dan growth mindset. Dan gue sampai saat ini berusaha semaksimal mungkin untuk bisa tetap berpikiran growth mindset. Jadi teman-teman tinggal pilih, kita mau yang mana? Kita mau tetap berpikiran fixed mindset, percaya bahwa IQ itu tetap, hasil itu segala-galanya, usaha adalah kerugian, lalu cerdas itu memang dari sananya, dari lahir, bakat alami memang ada, atau kita berpikiran growth mindset bahwa usaha itu adalah yang terbaik. Usaha itu adalah hal yang sangat luar biasa dan menunjukkan bahwa kita adalah sukses. Karena sukses adalah ketika kita gagal, lalu kita bangkit, dan gagal adalah ketika kita gagal, kita tidak bangkit lagi. Terima kasih sudah kembali menonton video ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di review buku selanjutnya.